Sebelum menonton video ini jangan lupa like, klik subscribe, dan jangan lupa klik lambang loncengnya untuk mengetahui notifikasi video-video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Ferry Afrianto, senang dipanggil dengan Ferry. Saya mahasiswa dari Akademi Keperawatan Baitul Hikmah Bandar Lampung. Di sini saya akan mempraktekkan atau menampilkan bagaimana cara berbicara dengan pasien RPK dengan strategi pelaksana 1 sampai dengan strategi pelaksana 4. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada pasien RPK menggunakan SP1 sampai SP4. Di sini saya akan menampilkannya dulu pada pasien RPK dengan SP pertama, yaitu strategi pelaksana pertama. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Ferry. Saya yang bertugas atau yang berdinas di ruangan ini. Saya akan merawat Ibu dalam 1 minggu ke depan. Sebelumnya, nama Ibu siapa ya? Putri. Senang dipanggil siapa? Ibu. Baik Ibu. Bagaimana keadaan Ibu saat ini? Baik. Apakah saat ini Ibu masih merasa kesal atau marah-marah? Masih. Oke. Saya tanya kembali, apa yang menyebabkan Ibu marah? Masalah pekerjaan atau uang? Pekerjaan. Baik. Saat Ibu marah, apa yang Ibu lakukan? Apa? Membanting pintu. Oke, dengan membanting pintu itu, apakah semuanya akan terselesaikan atau marah Ibu akan berhenti? Tidak, tentu tidak Ibu. Di sini saya akan mengajarkan Ibu atau mengontrol amarah Ibu dengan cara pertama, yaitu dengan cara fisik, yaitu teknik nafas dalam. Apakah Ibu bersedia? Sebelumnya, maunya Ibu kita berbincang-bincang untuk mengajarkan teknik nafas dalam di mana Ibu? Di sini atau tempat lain? Di sini saja. Ibu maunya waktunya berapa lama? 5 menit. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang dalam untuk mengatasi mengontrol amarah Ibu ya. Baik Ibu, di sini saya akan mempraktekannya terlebih dahulu ya Bu, bagaimana cara melakukan teknik nafas dalam untuk melegakan atau mengontrol amarah Ibu ya. Pertama, Ibu, ketika Ibu lagi muncul rasa kesal atau marah, Ibu bisa berdiri seperti ini, berdiri, terus tarik nafas dalam dari hidung, tahan berapa, berhenti sebentar, terus hembuskan lewat mulut. Ulang lagi ya Bu, Ibu tarik nafas lewat hidung, tahan sebentar, Ibu hembuskan lewat mulut. Apakah Ibu mengerti? Kalau Ibu mengerti, coba Ibu praktekkan sekarang. Baik, Ibu coba lagi sekarang. Bagus sekali, Ibu boleh duduk. Ibu sudah melakukannya, sudah baik. Bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu sudah melakukan teknik nafas dalam? Mendingan. Baik, kalau Ibu merasakan mendingan, sekarang cara ini saya masukkan kegiatan harian ya Bu, untuk Ibu agar Ibu bisa melakukannya secara teratur. Ibu mau sehari berapa kali? 3 kali saja ya. Baik, bagaimana kalau 2 jam lagi saya akan datang di sini untuk mengontrol dengan cara-cara yang selanjutnya. Apakah Ibu bersedia? Ibu bersedia? Oke. Ibu mau di mana? Selanjutnya nanti 2 jam kembali. Di sini atau ruang lain? Di sini saja waktunya 5 menit saja. Oke, nanti saya 2 jam lagi saya akan kembali untuk mengajarkan bagaimana cara yang kedua untuk mengontrol amarah Ibu ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Sesuai janji saya tadi, kita ketemu lagi ya Bu, dan 2 jam tadi kita ketemu. Sekarang di sini saya akan mengontrol dengan cara pukul bantal. Sebelumnya saya akan menanyakan keadaan Ibu. Bagaimana saat Ibu melakukan teknik nafas dalam tadi? Apakah agak mendingan atau bagaimana perasaan Ibu? Agak mendingan ya Bu. Saya lihat jadwal kegiatannya dulu ya Bu. Apakah sudah Ibu lakukan? Saya terangkan di sini ya Bu. Jika Ibu melakukannya sendiri atau mandiri, Ibu bisa tulisnya dengan pen ya Bu. Jika Ibu melakukannya dengan bantuan suster lain atau dengan suster perawat yang lain, Ibu bisa tulis B. Jika Ibu tidak bisa melakukannya, Ibu bisa tulis dengan huruf T. T itu berarti tidak bisa ya Bu. Saya lihat di sini sudah bagus, sudah Ibu secara teratur Ibu lakukan. Sekarang dengan cara kedua, saya di sini akan mengontrol amarah Ibu dengan cara pukul bantal atau pukul kasur ya Bu.
ketika ada hal yang bisa atau yang membuat ibu marah, ya Bu, bisa membuat ibu marah, ibu bisa melakukannya dengan melampiaskannya ke kasur atau ke bantal ya Bu. Apakah ibu mencobanya? Sebelum ibu mencobanya, saya praktikkan terlebih dahulu ya Bu. Seperti ini. Ketika ada orang atau yang bisa membuat ibu marah atau menimbulkan amarah ibu bisa menaruh bantal di depan ibu lampiaskan dengan cara mengepel tangan, ibu pukul-pukul. Ya Bu, apakah ibu sudah paham? Iya. Apakah ibu melakukan praktekannya? Ketika ada yang membuat ibu marah, ibu pikirkan dan lampiaskan ke bantal, jadi tidak usah membanting-banting pintu lagi. Ibu lakukan. Bagus sekali. Ibu sudah bisa mempraktekannya atau melakukannya. Kegiatan ini apakah ibu mau ibu masukkan ke jadwal harian? Ibu maunya berapa kali dalam sehari? 1 kali saja, oke. Terus bagaimana perasaan ibu ketika ibu sudah melakukan atau mempraktekannya dengan cara pukul bantal tadi? Apakah amarah ibu sudah terkendalikan atau agak mendingan? Agak mendingan, baik. Saya lihat ibu sudah mempraktekannya dengan baik. Pertama dengan cara teknik nafas dalam, ibu sudah menguasainya, sudah melakukannya secara rutin. Yang kedua sekarang baru dicoba dengan teknik pukul bantal atau pukul kasur. Saya harap kedua cara ini ibu lakukan secara rutin ya dalam sehari ibu. Ada cara ketiga yaitu dengan cara bicara dengan baik untuk mengontrol amarah. Apakah ibu mau saya ajarkan? Mau. Oke, dengan pertemuan selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara berbicara dengan baik untuk mengontrol amarah ibu. Ya Bu, sebelumnya kita enaknya berbincang-bincang untuk berbicara dengan baik itu gimana ya? Sini bukan lagi, di sini saja. Oke. Ibu mau lakuin berapa menit? 5 menit saja. Oke, besok atau nanti 2 jam lagi saya akan bertemu ya Bu, bertemu dengan ibu lagi, akan mengajarkan bagaimana cara berbicara dengan baik untuk mengontrol amarah ibu ya Bu. Iya. Permisi Bu. Selamat siang Ibu. Siang. Sesuai janji saya tadi, kita bertemu lagi ya Bu di ruangan ini dengan waktu yang kemarin kita kontrakkan 5 menit ya Bu. Bagaimana sekarang perasaan Ibu ketika sudah melakukan teknik nafas dalam dan pukul bantal? Apakah Ibu merasa lega atau lebih merasa tenang? Iya, tenang. Tenang. Oke, saya lihat buku jadwal kegiatannya dulu ya Bu. Apakah Ibu sudah melakukan secara teratur atau belum ya? Oke, saya lihat di sini Ibu sudah melakukannya secara teratur, secara mandiri. Baik. Bagaimana kalau sekarang kita melakukan atau mempraktekkan cara mengontrol amarah atau emosi Ibu dengan cara berbicara yang baik, ya Bu? Apa Ibu bersedia sebelumnya? Mau ya Bu? Saya ajarkan di sini. Sekarang kita latihan ya Bu. Yang pertama itu ada 3 cara berbicara dengan baik untuk mengontrol amarah Ibu. Yang pertama yaitu ketika kita meminta sesuatu atau meminta uang, kita harus berbicara dengan nada rendah atau tidak emosi ya Bu, dengan nada pelan ya Bu. Saya contohkan dulu ya Bu, seperti ini. Maaf Bu, saya boleh minta duitnya tidak? Ya Bu, apakah Ibu mengerti? Saya ulang lagi ya Bu, seperti ini. Bu, boleh nggak saya minta uangnya dengan nada pelan, tidak emosi ya Bu? Sekarang Ibu praktekkan. Pak, boleh saya minta uangnya, Pak? Bagus, baik sekali Ibu sudah mempraktekannya. Terus yang kedua yaitu cara menolak dengan baik ya Bu. Sebelumnya saya contohkan dulu ya Bu. Ketika ada yang meminta, Bu tolong ambilkan sapu atau buku itu Bu, Ibu bisa berbicara atau membalas omongan itu dengan kata maaf. Maaf Bu, saya tidak bisa. Nah, sekarang saya contohkan pada Ibu ya, seperti ini. Bu, boleh nggak saya minta tolong ambilkan buku itu? Ibu bisa menjawabnya, maaf Pak, saya tidak bisa. Apakah Ibu sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, coba praktekkan ya Bu. Bu, boleh nggak saya minta tolong ambilkan buku itu? Ya bagus sekali, berarti Ibu sudah melakukannya dengan baik atau sudah mengerti apa yang saya bicarakan ya Bu. Terus selanjutnya, cara ketiga yaitu dengan cara yang ketiga ya Bu.
Di sini saya akan cara 3 itu begini Bu, mengungkapkan perasaan kesal. Contohnya ini Bu, ketika ada yang mengejek-ngejek ibu atau berbicara kasar dengan ibu seperti ibu jelek, ibu kok jelek, ibu jangan pendam, ibu bisa mengungkapkan perasaan ibu seperti saya jadi ingin marah karena kelakuan kamu, atau saya jadi ingin marah karena perkataanmu. Contohkan ya Bu, seperti ini, ibu jelek, terus ibu bisa ngomong, saya jadi ingin marah ketika mendengar perkataanmu itu, atau saya jadi ingin marah ketika mendengar perkataanmu itu. Bisa Bu? Kita ulang-ulang lagi Bu kalau bisa dulu ya. Seperti ini Bu, ibu jelek, ibu bisa ngomongnya? Saya bisa marah dengan perkataanmu. Ya bagus sekali, alhamdulillah ibu sudah mengerti apa yang bisa saya bicarakan ya Bu. Selanjutnya, bagaimana perasaan ibu ketika sudah melakukan bercakap tentang cara dengan nafas dalam, terus dengan pukul bantal, terus dengan berbicara dengan baik. Apakah semua hal itu dengan 3 cara itu bisa membuat ibu merasa lebih lega? Iya. Alhamdulillah kalau ibu bisa merasakan lebih lega lagi. Saya tes lagi ya Bu. Saya tes lagi, coba sebutkan 3 cara berbicara yang baik yang kita lakukan tadi Bu. Bisa Ibu? Kalau salah tidak apa-apa, nanti saya ajarkan kembali. Yang pertama apa Bu? Meminta dengan baik. Terus yang kedua? Menolak dengan baik. Terus yang ketiga? Mengucapkan kata-kata yang baik. Alhamdulillah Ibu sudah melakukannya, bagus sekali. Sekarang kita masukkan jadwal harian ya Bu. Tadi kan sudah tarik nafas dalam. Terus yang kedua sudah pukul kasur, pukul bantal. Yang ketiga sekarang berbicara dengan baik ya Bu. Berbicara dengan baik. Oh iya, Ibu mau melakukan sehari berapa kali? 1 kali saja. Nafas dalam 3 kali, pukul bantal 1 kali, berbicara yang baik 1 kali ya Bu. Baik Bu, itulah 3 cara yang bisa saya lakukan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan mengajarkan Ibu dengan cara yang keempat, yaitu dengan cara ibadah. Apakah Ibu bersedia? 2 jam lagi atau 3 jam lagi nanti saya akan kembali ke ruangan ini ya Bu. Oh ya, sebelumnya saya akan menanyakan, Ibu mau berbincang-bincang di mana? Di sini tempat lain? Di sini saja. Oke, kita bertemu lagi di ruangan ini ya Bu. Ya. Waktunya 5 menit. 5 menit. 5 menit. Oke, kita akan bertemu di sini dalam 3 jam lagi. Terus dengan waktu 5 menit ya Bu. Saya akan mengajarkan Ibu mengontrol amarah Ibu dengan cara ibadah. Ya Bu, permisi. Selamat pagi Ibu. Oh iya, sesuai kita pertemuan 2 jam 3 jam tadi, sebenarnya sudah 3 jam ya Bu. Kita sini akan berbincang-bincang bagaimana cara mengontrol amarah Ibu dengan cara ibadah ya Bu. Ya. Sebelumnya apakah pernah Ibu melakukan ibadah? Pernah ya Bu. Nah, selanjutnya sesuai dengan kontrak kita tadi, tempatnya benar di sini ya Bu. Waktu 5 menit ya Bu. Coba ceritakan kegiatan apa, ibadah apa yang Ibu pernah lakukan dan cara. Sholat apa? Maghrib, subuh. Oke, Ibu mau mempraktekannya sholat yang mana? Maghrib atau subuh? Subuh saja, oke. Sebelumnya Ibu sudah mengambil wudhu ya Bu? Sudah, alhamdulillah. Jadi kita nanti yang mempraktekkan bagaimana Ibu ibadah ya Bu, agar semua amarah Ibu bisa dikontrol dengan baik ya Bu. Mau kita praktekkan Bu? Ibu sudah siapkan ya sajadah dan mukena ya Bu? Bu bisa pakainya? Apakah Ibu bisa memakainya? Bisa. Nanti kalau ada yang kurang rapi, ini saya pasang ya Bu. Seperti biasa, bagaimana Ibu melakukan sholatnya? Pertama, Ibu diam dulu ya Bu. Terus, baca Fatihah dengan surat pendek ya Bu. Terus selanjutnya, Ibu, apa yang Ibu lakukan? Baik sekali. Terus Bu, sepertinya Ibu sudah biasa melakukan sholat ya Bu. Jangan saya rapi-rapi ya Bu. Oh iya, bagaimana Bu? Sudah? Sudah. Benar. Ya. Salah Bu. Rukuk dulu Ibu. Ketika Ibu takbir, Ibu rukuk dulu ya Bu. Saya evaluasi ya Bu.
Jadi pas ibu sudah tampil seperti ini baca Al-Fatihah, terus jangan langsung sujud bu, tapi rukuk terlebih dahulu, ya bu. Terus ya ibu praktekkan. Baik, benar. Terus selanjutnya, baik. Benar sekali. Terus ibu, baik. Ibu bisa berdoa atau zikir ya bu. Ibu, saya ingin tanya, kalau sholat subuh itu berapa rakaat ya bu? 2 rakaat, benar. Jadi kita kembali lagi ya bu, duduk. Ibu bisa rapikan, bisa rapikan bu. Baik ibu, saya evaluasi ya bu, dan kegiatan ibadah tadi ibu sudah melakukannya dengan menguasai dengan baik bu ya. Saya lihat seperti sudah biasa ibu ibadahnya. Cuman ada beberapa pergerakan yang salah ya bu. Mau ditingkatkan lagi, nanti saya masukkan jadwal kegiatan ya bu. Kalau ibu kurang paham, ibu bisa minta pendamping dari perawat lain. Tapi jika kalau ibu bisa mandiri, ibu bisa tulis M di sini mandiri ya bu. Terus kalau ibu tidak bisa melakukannya sendiri atau bisa bantuan, ibu bisa tulis B, artinya bantuan perawat ya bu. Terus kalau tidak bisa melakukannya, tulis T ya bu. Terus bagaimana perasaan ibu ketika sudah melakukan ibadah tadi? Tenang ya bu, jauh lebih tenang ya bu. Pertama kita sudah lakukan tadi nafas dalam, sudah ibu lakukan secara teratur. Terus yang kedua, pukul bantal baik. Terus yang ketiga dengan 3 cara berbicara yang baik. Terus yang keempat ini tadi dengan ibadah baik sekali. Mungkin seperti itu ya bu, dengan 4 cara yang baru saja kan bisa mengontrol amarah ibu dengan baik. Jadi ibu bisa melakukannya sehari-hari ya bu. Ketika ada ibu membuat ibu marah atau kesal, ibu jangan balik pintu lagi bu. Kalau ibu meminta sesuatu, ibu bisa berbicara dengan baik, dengan nada yang pelan atau rendah. Terus kalau ada ibu marah, jangan balik pintu lagi bu. Ibu bisa mengambil bantal atau pergi ke kamar, ke bantal atau ke kasur ya bu. Terus ibu ketika ada marah-marah yang membuat ibu marah besar, ibu mengambil wudhu ya bu, terus melakukan ibadah dan memohon pada Allah ya bu. Ibu sudah paham? Nah, alhamdulillah kalau sudah paham, saya harap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi ibu. Terus ibu bisa sembuh kembali seperti orang normal kembali ya bu. Ibu bisa melakukannya dengan kegiatan ini di jadwal harian ya bu, kalau ibu lupa suatu waktu ya bu. Mungkin itu yang bisa saya ajarkan kepada ibu. Untuk tahap selanjutnya mungkin nanti teman saya atau perawat yang lain ya bu. Ya, sampai jumpa ibu.